Kisah intens investigasi. Gaya santai Sandra Dewi saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin ramai menjadi sorotan publik. Bahkan istri Harvey Mois, tersangka kasus korupsi 271 triliun itu pun sempat melemparkan senyumnya hingga memberikan tanda saranghe atau tanda cinta dalam bahasa Korea. Sontak saja, gestur happy serta senyum manis yang diumbar oleh Sandra Dewi itu pun banjir cibiran warganet di media sosial. Mereka pun kecewa hingga mempertanyakan sikap Sandra Dewi tersebut yang seharusnya malu, menunduk ataupun murung. Namun ini justru tampak sumringah yang seolah tidak terjadi masalah berat di dalam hidupnya. Lantas, seperti apakah respon Melanie Ricardo saat melihat sikap sahabatnya Sandra Dewi yang masih tampak begitu happy meski sang suami pun telah dinyatakan tersangka dalam kasus mega korupsi PT Timah Tbk hingga merugikan negara sampai 271 triliun. Dan seperti apa pula Kejaksaan Agung yang menjelaskan pemanggilan Sandra Dewi kemarin yang tidak lain untuk dimintai keterangan terkait rekening mana saja yang dipakai untuk tindak pidana korupsi suaminya hingga mengungkapkan fakta bahwa Harvey Mois pun sudah dikenakan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, seperti apa pula pakar hukum ketika melihat pemeriksaan yang telah dijalani oleh Sandra Dewi di Kejaksaan Agung adalah sebuah hal yang wajar mengingat Sandra Dewi pun adalah istri tersangka kasus mega korupsi hingga menurutnya Sandra Dewi pun bisa menjadi tersangka jika ia terbukti turut menampung atau memanfaatkan uang hasil korupsi Harvey Mois. Dan bagaimana pula pakar mikroekspresi melihat senyuman Sandra Dewi pada saat diperiksa di Kejaksaan kemarin? Benarkah senyuman manis Sandra Dewi pun sengaja dibuat agar tetap mencitrakan sosok yang baik, ramah dan juga dekat? Padahal hal itu pun semata hanyalah sandiwara saja. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Setelah sebelumnya menghilang di telan bumi, usai Harvey Mois ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya, pada Kamis 4 April 2024 kemarin, Sandra Dewi pun tidak lain istri Harvey Mois muncul ke hadapan publik. Ya, pada hari Kamis kemarin, Sandra Dewi pun akhirnya menyambangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi timah senilai 271 triliun yang menyeret sang suami Harvey Mois. Namun, hal mengejutkan justru terjadi kemarin, di mana sikap Sandra Dewi yang begitu unik, di mana justru begitu sumringah saat bertemu dengan para awak media yang menunggunya di kejaksaan. Lantas, seperti inilah respon Melanie Ricardo yang merupakan sahabat Sandra Dewi, di mana ia pun terlihat tidak bisa berkata-kata, apalagi berkomentar akan hal tersebut. Sandra, bilangnya bagus ya. Udah naik ya? Belum itu. Kabelannya. Kabel gua.
Yuk, kasih jalan yuk. Mobilnya, San, mobilnya ini. Permisi. Kasih jalan. Apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik, gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan ya apa ya, tapi again kan ya nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Kak, banyak yang kecewa, dia tadi datang masih bisa tersenyum, sekarang nengok ke teman-teman wartawan, itu kamu gini gimana sih Kak? Mohon maaf tidak bisa berkomentar untuk hal itu, kita nggak tahu hati orang ya. Walaupun di satu sisi, Melanie pun juga tidak mau berasumsi yang buruk terhadap kasus yang menimpa Sandra Dewi. Lantaran hubungan Melanie dengan Sandra Dewi pun sudah kenal cukup lama. Sehingga bagi Melanie, tidak ada yang tahu kebenaran yang pasti di balik kasus yang menimpa sahabatnya itu. We've been friends for so long. Aku dan Sandra dan Ayu Dewi itu kita memulai karir hampir bersamaan di salah satu majalah, dulu ada Cosmopolitan Conference Email. Sandra tuh juara favorit kalau nggak salah. Aku favorit, Sandra itu juara pilihan klien. And then Ayu tuh juara pertama. Kita berteman, tapi kita nggak, aku bilang nggak kesana kesini rame-rame, kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga. Tapi berteman berhubungan baik ya. Tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together. Nggak tahu deh, aku no komen ya kalau soal begitu-gitu. Karena kan aku nggak tahu, nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita. Karena kalau enggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart, supaya ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja, cukup duitnya, semua cukup aja gitu loh, cukup bakatnya, cukup semuanya serba cukupin gitu. Dalam kesempatan yang sama, pihak Kejaksaan Agung pun juga menjelaskan pemanggilan Sandra Dewi kemarin. Tak lain untuk memeriksa terkait beberapa rekening yang sudah diblokir oleh Kejaksaan Agung. Hingga dimintai keterangan soal rekening mana saja yang dipakai untuk tindak pidana korupsi suaminya itu. Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari, dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM, dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Ada beberapa, saya belum ingat, nominal tidak bisa kami sebutkan. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Lalu, untuk kelanjutan pemeriksaan Harvey, pihak Kejaksaan pun juga memberikan fakta terbarunya, di mana pria 38 tahun itu pun sudah dikenakan pasal pidana TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan Agung juga menjelaskan bahwa kedatangan Sandra Dewi di Kejaksaan Agung menambah daftar saksi yang sudah dipanggil untuk diperiksa kasus korupsi tersebut. Hingga dari hitungan terakhir saksi yang dipanggil oleh Kejaksaan adalah 140 saksi. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak. HM ya Pak ya? Pak HM. Semua masih dalam penelitian semua ya. Kita ikutin aja lah.
nanti prosesnya sejauh mana kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita Pak? pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Ya tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, ini kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Sejauh ini ada 140 sekian lah ya, kita hafal ya. Di sisi lain, seperti apa pula pakar hukum ketika melihat pemeriksaan yang telah dijalani oleh Sandra Dewi di Kejaksaan Agung adalah sebuah hal wajar. Mengingat Sandra Dewi adalah istri tersangka kasus mega korupsi dan menurutnya Sandra Dewi pun bisa menjadi tersangka jika terbukti turut menampung ataupun memanfaatkan uang hasil korupsi Harvey. Hai guys, aku Deristia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di sisi lain, pakar hukum pun juga melihat pemeriksaan Sandra Dewi kemarin adalah bagian dari rangkaian konstitusi pemeriksaan Kejaksaan Agung karena berdasarkan suami dari Sandra Dewi, Harvey Mois, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi 271 triliun. Sudah sewajarnya jika sebagai istri, Sandra Dewi pun harus diperiksa. Namun, jika terbukti selama ini Sandra Dewi pun juga menampung atau memanfaatkan uang-uang hasil dari korupsi sang suami, ibu dua anak itu pun bisa saja menjadi tersangka yang dijerat pasal 3 dan juga pasal 4 TPPU dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Kalau istri ikut menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh suami, istri mengetahui ya kan asal usul harta yang dimiliki oleh suami, istri ikut menempatkan, menyamarkan harta-harta yang didapatkan oleh suami secara tidak sah tadi, maka istri bisa ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang, yaitu pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara dan denda 20 miliar. Itu poinnya. Kalau didapatkan bukti ya, sekali lagi saya katakan, kalau didapatkan bukti istri mengetahui ya kan, ikut membantu menempatkan uang harta-harta yang tidak sah tadi, ikut menyamarkan asal usul harta yang tidak sah tadi, maka istri bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa tindakan penyidik memanggil istri daripada salah satu tersangka yang artis ini, saya kira itu sudah tepat ya. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan itu sangat tepat sekali karena orang terdekat dari suami itu adalah istri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan barang bukti itu nanti membuat terang suatu peristiwa yang disangkakan. Toh nanti kalau misalkan dari proses pengambilan keterangan itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada dugaan keterlibatan si artis itu misalkan, ya saya kira penyidik pasti akan meningkatkan statusnya. Ini bagian daripada hukum acara pidana. Saksi dipanggil, dimintai keterangannya, dengan keterangan tersebut apakah bisa didapatkan sebuah bukti tentang keterlibatan saksi ini terhadap peristiwa hukum atau peristiwa pidana yang disangkakan kepada orang lain, atau misalkan katakanlah kepada suaminya misalkan seperti itu. Jadi ini hal yang biasa saja di dalam proses hukum. Di era yang serba terbuka seperti saat ini, saya kira kejaksaan sangat transparan, sangat profesionalisme gitu untuk menegakkan aturan. Pakar hukum pun juga menjelaskan, kerugian fantastis negara karena perihal korupsi pertambangan ini pun berdampak pada lingkungan sekitar juga. Belum lagi bahan tambang yang dimanfaatkan oleh penambangan ilegal PT Timah itu sendiri. Untuk itu, Muhammad Zakir,
Selaku pakar hukum pun mengapresiasi pihak kejaksaan yang telah mengungkapkan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di tanah air ini, hingga mendukung tegas Kejagung untuk membongkar pelaku-pelaku lainnya yang belum masuk dalam daftar penetapan tersangka. Kejaksaan Agung memang perlu kita apresiasi karena pengungkapan kasus sebesar ini sepanjang sejarah penegakan hukum kita baru terjadi sebesar 271 triliun. Inilah yang kita tunggu sebenarnya, karena dari sekian banyak informasi yang tersiar baik itu di media sosial maupun di surat kabar, di media dan segala macam, bahwa korupsi yang paling besar itu adalah di bidang pertambangan, dan ini telah berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kita dukung tegas Kejaksaan Agung untuk bongkar siapa pelakunya. Kalau misalkan masih ada pihak-pihak yang belum masuk dalam daftar penetapan tersangka itu, kejar sampai dapat. Rakyat akan mendukung. Lantas, seperti apa pula pakar mikroekspresi ketika melihat senyuman Sandra Dewi pada saat diperiksa Kejaksaan kemarin? Benarkah senyuman manis Sandra Dewi pun sengaja dibuat agar tetap mencitrakan sosok yang baik, ramah, dan juga dekat? Padahal itu semata hanyalah sandiwara belaka. Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pemirsa Intense Investigasi, menurut pakar mikroekspresi, melihat kesumringah Sandra Dewi pada saat diperiksa di Kejaksaan Agung kemarin adalah sebuah ekspresi yang ditutupi oleh Sandra Dewi. Apalagi Sandra Dewi sudah menjadi sosok di dunia entertainment cukup lama. Jadi hal tersebut adalah perkara mudah bagi Sandra Dewi seperti banyaknya kamera hingga para awak media. Lalu benarkah senyuman manis Sandra Dewi pun sengaja dibuat agar tetap mencitrakan sosoknya yang begitu baik, ramah, dan juga dekat? Padahal itu semata hanyalah sebuah sandiwara saja. Buat saya Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya, ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas. Nggak ada tuh ketakutan, sedih, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bahwa dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar gitu, suaminya terancam penjara, jawabannya ya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure. Dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang, itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia, sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum. Tetapi sebetulnya yang kita perlu perhatikan dengan kasus sebesar ini, katakanlah lingkaran kasusnya besar, ada poin kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa kemudian mereka, Sandra Dewi dan suaminya, juga kemudian yang semua pihak yang terlibat di dalamnya, itu masih punya backup finansial, masih punya backup jaringan, dan jaringannya juga posisinya masih berkuasa. Jadi sebuah logika yang wajar kalau misalnya Sandra Dewi masih cukup pede karena masih ada yang backup atau melindungi di belakangnya. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menebar senyum dan sarangeo gitu. Bagian dari strategi, karena di Indonesia ini orang senyum itu diprasangkakan baik. Orang mohon doanya ya gitu, wah diprasangkakan cukup religius. Orang Indonesia tuh banyak sekali yang gampang dibohongin hanya dengan tampilan fisik, tampilan ekspresi wajah, dan kata-kata ya, sehingga itu dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang jahat tersebut. Saya justru melihat bahwa itu dibuat supaya tetap mencitrakan citra dia yang dekat, ramah, seperti itu gitu loh. Tapi itu kan semuanya cuma sandiwara jadinya. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intense Investigasi.